Sayang, tidak sibukkah kau menemaniku? Tuan Evan, ada telepon untuk Anda. Direktur Asia Pasifik ingin membahas bisnis. Sudah kubilang, saat bersama istriku, aku tidak mau diganggu. Baik. Sayang, kau yang terbaik. Nona Siska, besok kau menikah. Selamat, Nona Clarissa, besok pernikahanku. Kau pulang atau tidak? Aku di luar negeri selama ini. Ada kejutan untukmu. Kejutan? Apa itu? Rahasia, Tuan Evan, tinggalkan kami sebentar. Bagaimana dia tahu aku di sini? Bukankah sudah jelas? Tuan Evan hanya memandang dirimu, Siska. Tentu. Kalian sahabat, ngobrollah. Oke, dia sudah pergi. Apa kejutannya? Ayolah, katakan, kejutannya adalah... Kejutan. Kejutan. Ini kejutan yang kusiapkan untukmu. Siska tersayang, ini kejutanmu. Aku akan membunuhmu. Lalu, aku akan jadi kamu. Wajah ini benar-benar mirip persis dengan Siska Pratama. Sekarang kamu bisa mati dengan tenang. Mulai hari ini, aku istri Tuan Evan. Siska Pratama. Lorong salon mewah. Istriku hampir selesai? Hampir selesai. Oke. Sayang, Sudah selesai? Bagaimana salon ini? aku sangat puas. Pelayanan di sini sangat perhatian. Sayang, pulanglah tanpa aku. Aku mau mengantar teman. Mengantar seseorang? Siapa? Rahasia antar wanita. Clarissa. Ayah, apa kamu tidak percaya aku bisa mengurus ini? Aku tidak akan menyisakan satu pun. Setelah Siska yang asli mati, Clarissa, kamu akan menjadi pewaris utama kota Sungai Arus. Siapa kamu? Kenapa wajahmu persis seperti aku? Paman Victor, tolong selamatkan aku. Selamatkan kamu, Siska. Aku akan membuatmu mati tahu alasannya. Mulai sekarang, putriku akan menggantikanmu. Dan semua yang ada di grup Pratama pada akhirnya akan menjadi milik keluarga Kusuma. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Tidak. Lepaskan aku. Siska, selamat hari kematianmu. Terima kasih, dokter, karena telah menyelamatkan saya di dasar tebing itu, dan karena telah memberi saya wajah baru. Nah, ingat siapa dirimu sekarang? Saya tidak ingat apa-apa. Saya juga ingin tahu siapa saya dulu. Lipstik edisi terbatas ini dari keluarga Wijaya. Saya menemukannya di sakumu, mungkin ini bisa membantu mengembalikan ingatanmu. Kau mau kupanggil apa sekarang? Karena saya diberi kehidupan baru, saya akan menyebut diri saya Desi. Kediaman Ding. Kediaman Wijaya. Desi, kau baru sembuh, dan sudah buru-buru pergi kerja? Kau membayar operasi dan perawatan saya setahun penuh. Saya harus mencari cara membayar utang saya padamu.
Lagi pula, saya akan ke kediaman Wijaya. Mungkin ingatan saya kembali. Siapa di sana? Saya pembantu baru. Kenapa wanita ini tampak begitu familiar? Tuan Evan. Bodoh. Sudah kubilang pakai pintu belakang. Kenapa masuk lewat ruang depan? Maaf, saya tidak menemukannya. Maaf, Tuan Evan. Dia baru dan tidak tahu aturan. Tidak tahu aturan? Kalau begitu, ajari dia dengan benar. Desi, tunggu apa lagi? Hubungi Nyonya Clarissa. Nyonya Clarissa. Sayang, aku mau kue kupu-kupu dari restoran Naga Kekaisaran. Beliin aku, ya? Oke. Oke, tunggu aku. Kue kupu-kupu restoran Naga Kekaisaran? Artinya harus menunggu setidaknya 2 jam. Tuan Evan sangat baik pada Nyonya Clarissa. Dia terlihat sangat muda. Buatkan sarapan. Tunggu apa lagi? Bergerak. Ya, Nyonya Clarissa. Ayo, ayo. Nyonya Clarissa, hidangan Anda sudah siap. Kenapa kau injak aku? Desi, minta maaf. Sekarang, Itu Rp2.000 sehari. Baik, aku biarkan. Nyonya Clarissa, apa aku berbuat salah? Aku mengajarimu aturan. Kau menatap suamiku dengan mata penuh cinta selama itu. Tapi padaku, nyonya rumah ini, kau bisa memasang wajah masam itu. Aku tidak. Masih berdebat. Aku lihat dengan mataku sendiri. Kenapa kau pukul dia tanpa alasan? Kenapa? Karena aku satu-satunya putri dari ketua grup Pratama, dan istri tercinta dari wakil presiden perusahaan Wijaya, statusku tak tertandingi. Cukup satu kata saja, menghancurkanmu, seperti menghancurkan semut, semudah itu. Mencoba merayu suamiku? Jika kau minta maaf sekarang juga, dan aku merasa murah hati, mungkin kulepaskan kau. Aku tidak. Aku tidak merayu Tuan Evan. Kau masih berani menyangkalnya? Thomas, bawakan aku panci berisi air mendidih. baik, Nyonya. Apa yang kau lakukan? Seseorang, tahan dia. Lepaskan aku. Hanya karena kau cantik. Kau pikir kau bisa merayu suamiku? Jika aku tidak menyirammu dengan air, kau masih tidak akan tahu sampah macam apa dirimu. Kau berani. Aku diam-diam merekam semua yang barusan. Kau benar-benar merekamku. Berikan padaku. Serahkan ponselmu. Sakit. Kalau kau tak ingin reputasimu hancur seantero kota, sebaiknya. Serahkan. Ada sesuatu yang penting di sini. Bajingan ini dan si manisnya jelas bersekongkol, pasangan sempurna. Sayang, tanganku sakit. Si jalang itu membakarnya. Suruh dia pergi. Jadi ini salah Desi. Kukira ponsel ini berisi aib tentang Nyonya Clarissa. Kalau begitu, maka kita harus memberi penjelasan pada Nyonya Clarissa, Thomas. Suruh teknisi memulihkan ponsel ini. Aku mau lihat apa yang direkamnya. Dia melempar ponselku, dan sekarang ingin memulihkannya. Apa yang dia rencanakan? Sayang, lupakan ponselmu. Tanganku sakit sekali. Pergi dulu. Nyonya Clarissa, saya. Tanganmu sakit? Biar aku tecup. Makasih, sayang. Kamu manis banget. Orang rendahan. Suamiku akan selalu hanya mencintaiku. Dua psikopat. Pasangan yang sempurna.
Evan. Kamu mau melindungi Desi yang kurang ajar itu. Kamu pikir aku nggak tahu? Siska, apa ini? Oh, ini? Ini favorit Evan, sayap malaikat. Aku mentato ini di punggungku. Nah, cantik, kan? Cantik. Selama aku jadi Siska, apapun yang aku lakukan, Evan akan selalu memanjakanku dan mencintaiku. Siska sayangku. Sayangnya, kamu sudah mati. Kamu tidak bisa lihat betapa bahagianya kami sekarang. Ini aku. Kenapa dia di sini? Tuan Evan, Saya akan suruh Thomas belikan ponsel baru. Pilih model apa saja. Harga tidak masalah. terima kasih. Tuan Evan, apa yang Anda lakukan? Saya bukan wanita seperti itu, lepaskan saya. Siapa kamu? Kenapa ada tato sayap malaikat di punggungmu? Apa hubungan tatoku denganmu? Siapa sebenarnya kamu? Apa kau sengaja membuat tato ini untuk mendekatiku? Apa motifmu? Kau suka aku? Siapa yang datang larut malam memberiku perhatian penuh? Jadi siapa yang suka siapa? Desi menginap di kamar yang mana? Tepatnya? Kuncinya rusak. Mungkin angin membukanya, kuncinya rusak, dan kamu tidak memperbaikinya? Membiarkan seorang wanita tinggal sendirian. Sangat tidak aman. Memang tidak aman. Tuan Evan hampir menelanjangi saya. Dari mana tato itu berasal? Di mana Evan? Evan. Desi, kau manis kecil. Beraninya kau membuat masalah di rumahku. Nyonya Clarissa, itu tidak adil. Tuan Evan tidak ada di sini. Evan. Di mana dia? Evan. 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 Nyonya Clarissa, bagaimana mungkin Tuan Evan bisa berada di kamarku? Evan. Evan. Nyonya Clarissa, Anda salah paham. Tuan Evan tidak ada di kamar saya. Jalang, berhenti pura-pura polos. Kamarmu bau parfum Evan. Siska tidak akan tega untuk benar-benar menyakiti Desi, kan? Bicara. Kau baru saja tidur dengannya? Maaf, Nyonya Clarissa. Maaf, Tuan Evan tadi ada di sini, tapi Tapi apa? saya mencoba merayu Tuan Evan. Tapi Tuan Evan bilang, saya tidak tahu malu dan menyuruh saya berhenti bermimpi. Dia bilang Anda satu-satunya wanita di dunia yang dia cintai. Dia bilang saya bahkan tidak sebanding dengan satu jari kaki Anda. Tolong, Nyonya Clarissa. Tolong jangan pecat saya. Saya benar-benar butuh uang itu. Tentu saja aku tahu Evan hanya mencintaiku. Kau orang rendahan. Kau bahkan tidak sebanding dengan satu jari kakiku. Bodoh. Semua itu hanya akan membuat pria itu semakin mengasihani aku. Kenapa kamu menjadi seseorang yang bahkan tidak aku kenali? Apakah kakiku cantik? Iya. Kaki Anda cantik, Nyonya Wijaya. Maaf, Nyonya Wijaya. Saya hanyalah pembantu rendahan. Saya tak boleh bermimpi di luar status saya. Siska, saya akan membuat Anda membayar atas apa yang Anda lakukan malam ini. Setidaknya kau tahu tempatmu. Aku maafkan kau.
Kamu tak apa? Kamu sudah menderita karena aku. Tuan Evan, sebaiknya pergi. Saya tidak ingin dihukum lagi. Maaf, Nyonya Wijaya, dia. Siska dulu tidak seperti ini. Saya baik-baik saja. Pembantu rendahan seperti saya dilahirkan untuk menderita dan dipukuli. Saya sudah terbiasa. Ini 1 juta rupiah. Aku tidak akan membiarkanmu menderita atau dipukuli lagi. Hubungi aku jika kau butuh. Banyak ini saya tak sanggup. Belum ada yang berani menolak kebaikanku. Terima kasih, Tuan Evan. Tuan Evan, hari sudah malam. Sebaiknya kamu pulang. Kamu harus pulang. Laki-laki. Uang lebih penting. Dasar pembantu rendahan yang tak pantas, kamu bahkan tidak sebanding dengan 1 jariku. Siska, tunggu saja. Cepat bersihkan. Makan malam keluarga hari ini harus bersih sempurna. Kalau ada debu, berlutut dan lap itu. Ya, Bibi Sarah, kamu di sini. Silakan masuk. Bobby, biarkan kakakmu lihat apakah kamu sudah besar. Apakah kamu suka kakak cantik itu? Kamu suka bermain petak umpet, kan? Ayo bermain dengannya. Oke. Hei, ketemu kamu. siapa kamu? Kakak cantik, aku minta cium. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Jangan berdiri di bawah sinar matahari. Ayo masuk. Bibi Sarah. Bobby sedang bermain petak umpet di dalam. Kalau kita tiba-tiba masuk, dia akan mengamuk lagi. Dia akan mengamuk lagi. Iya, tepat sekali. Betul, kita tidak bisa mengganggu waktu bermain anakku. Lepaskan aku. Kamu tidak apa-apa? Aduh, Oh, anakku. Siapa yang nakalin kamu? Kenapa menangis? aku tidak peduli. Aku mau main sama kakak cantik. Kamu hanya pembantu. Tunggu apa lagi? Cepat bantu Bobby berdiri. Bobby mau main sama kamu. Itu keberuntunganmu. Bibi Sarah, bulan lalu, Bobby membunuh kucing kita saat bermain dengannya. Aku tidak, bukan aku. Itu hanya kucing. Terus kenapa kalau mati? Yang penting Bobby senang. Siska, kita memelihara kucing itu bersama selama 7 tahun. Bobby hanya anak kecil dengan pikiran anak 5 tahun. Kenapa menyalahkan anak kecil? Apa, kamu takut Bobby bisa bermain dengan pembantumu sampai mati? Bagaimana mungkin? Bobby kita anak yang paling baik. Minggir, Kakak cantik, ayo main di luar. lepaskan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Evan, bukankah kamu bilang akan melukis gambar untukku? Apa aku lebih cantik dengan pakaian ini, atau harus ganti? Ganti. Kalau begitu, bantu aku ganti. Ayo. Tunggu aku di studio. Aku mau ke kamar mandi. Tidak, Evan. Sudah selesai? Aku minum sampai habis. Obat ini cepat bereaksi. Efeknya langsung terasa. Bobby kita akhirnya bisa dapat istri. Bersenang-senang. Evan, kau mencariku. Tidak, aku hendak ke kamarku. Kau tidak mencari Desi, kan? Evan, jangan sekali-kali merusak ini untuk Bobby. Bobby jarang menyukai seorang gadis sebanyak ini. Jika terjadi sesuatu, dia akan menikah ke keluarga Pratama. Hanya jika Desi mau. Seorang pembantu seperti dia menikah ke keluarga Pratama, ini mimpi yang jadi kenyataan. Tepat, Evan. Mungkin Desi akan suka itu. Kenapa kau begitu peduli padanya? Evan, apakah pembantu itu merayumu?
Jangan bilang kau jatuh cinta padanya. Tentu tidak. Siska, kau satu-satunya yang akan kucintai selamanya. Ayo, kita masih harus melukis. Evan, tolong aku. Evan, ada apa? Aku mau ambil air. Ini, Tuan Evan. Aku mau ke kamar mandi. Evan, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu khawatir Bobby tidak tahu kekuatannya sendiri dan mungkin sudah membunuh Desi. Aku juga khawatir, Bobby bisa membunuh kucing. Jika Desi mati di rumah kita, itu akan sangat sial. Ayo, kita periksa. Kakak cantik, rasanya enak sekali. Aku mau lagi. Hei, Lee, lehermu tegang. Kalian, Ibu, pijatanmu enak sekali, kakak cantik. bagaimana bisa begini? Bodoh ini tidak berguna. Nyonya Wijaya, Tuan Evan, ada yang bisa saya bantu lagi? Ada lagi? Kamu jago pijat? Aku sudah menggambar sepanjang sore. Pijat aku? Iya. Evan, Kak, aku suka banget sama kamu, cium aku. kenapa kamu meludah? Melihat betapa dekatnya kalian berdua, itu luar biasa. Bagus. Kamu nggak apa-apa? Bobby agak kasar. Dia nggak tahu kekuatan sendiri. Aku nggak apa-apa. Tapi kucingmu tidak dibunuh oleh Bobby. Terus siapa? Kenapa kakak kelihatan berbeda? Jangan dekati aku. Aku akan lakukan apapun. Kak, ini Bobby, jangan sakiti aku. Menjauh dariku. Kak, kamu adalah kakakku, wanita jahat itu bukan kakakku, aku Bobby, Kak. Kakak apa? Aku nggak kenal kamu. Kamu adalah kakakku, wanita jahat itu bukan kakakku, aku Bobby, Kak, kamu adalah kakakku, Siska. Aku Siska Pratama. Mustahil. Aku Desi. Perempuan jahat itu membunuh anak kucing. Mereka bersikeras itu Bobby, bahwa dia membunuh anak kucing itu, tidak adil. Bobby tidak membunuh anak kucing. Siska Pratama bahkan menyiksa kucing. Apa dia tidak punya peri kemanusiaan? Sudah, Bobby anak yang baik. Jangan menangis sekarang. Bobby anak yang baik. Kalau begitu, kita beri pelajaran pada perempuan jahat itu nanti. Gimana? Oke, aku akan pukul dia sampai mati. Kamu tidak perlu membunuhnya. Saat perempuan jahat itu turun ke bawah, Bobby bisa memeluknya, lalu cium dan ludahi dia. Gimana? Iya. Nyonya Wijaya membunuh kucing itu dan menjebak Bobby. Kamu percaya padaku? Tidak mungkin. Mawar adalah simbol cinta antara Siska dan aku. Bagaimana mungkin dia begitu kejam sampai membunuh? Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bibi Sarah, datang lagi kalau ada waktu. Dadah, Kak. Tunggu apa lagi? Rumah ini berantakan. Cepat bersihkan. Baik, Nyonya. Terima kasih. Desi, naik ke atas dan bantu aku mandi. Ya, Nyonya Wijaya. Aduh, pelan. Apa kamu mau mencekiku sampai mati? Kamu baik banget sama si bodoh itu baru saja. Siska, aku bisa menerima perubahanmu.
Karena aku mencintaimu, tapi kamu tidak boleh menyiksa orang. Kenapa listrik mati? Siska Pratama, kau hancurkan hidupku. Kau hancurkan hidupku. Kembalikan hidupku, jangan bunuh aku. Persetan. Evan, kita di mana? Ini rumah baru kita. Kamu suka? Evan, Siska, ada apa? Desi? Siska, apa yang kamu lakukan padanya? tidak. Bukan itu. Itu dia. Dia menakutiku. Dia mencekikku. Desi, bangun. Berhenti, jangan sentuh dia. Lepaskan dia. Siska, hentikan ini, oke? Apa kamu tidak lihat dia berlumuran darah? Bagaimana aku yang merepotkan? Aku istrimu. Atau dia istrimu? Antara dia dan aku, kamu hanya bisa memilih satu. Siska, sadarlah. Kau ingin Desi mati? Kau mau jadi pembunuh? Aku tak pernah berniat membunuhnya. Lepaskan dia. Aku tak ingin melihatnya. Atau aku bunuh diri. Siska, apa kau gila? Evan, demi dia, kau benar-benar berubah. Dulu kau tak pernah bicara seperti ini padaku. Kau sama sekali tidak seperti Siska yang dulu. Siska yang kuingat tidak sekejam ini. Tidak, Evan, aku terlalu mencintaimu. Siska, apa kau bunuh Rose? Tidak, bukan aku. Mana mungkin? Itu Bobby. Bobby yang membunuh kucing itu. Siska, aku tak bisa membedakan mana perkataanmu yang benar dan mana yang bohong. Evan, bukankah kau selalu bilang kau mencintaiku? Bagaimana kau bisa tidak percaya padaku? Bagaimana kau bisa tidak percaya? Aku akan pecat Desi. Tapi mulai hari ini, Siska, aku tak akan mencintaimu lagi. Ayo bercerai. Tidak, sayang, maaf. Jangan pergi. Evan, kembalilah. Desi, aku tak akan biarkan kau lolos. Aku akan kembali ke sini. Desi, tinggalkan sini dulu. Ini yang teraman untukmu. Evan, ayahku sedang dalam perjalanan. Jangan pernah berpikir untuk menceraikanku. Ayah datang. Aku akan tetap menceraikanmu. Kamu? Komisaris, maksud Anda, proyek yang merugi itu ulah Nona Siska? Setelah dia menikah dengan Evan, aku perhatikan dia berubah total. Yang aneh adalah, grup Kusuma diam-diam telah mengambil cukup banyak aset luar negeri kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Maksud Anda, putri saya diam-diam memihak grup Kusuma. Komisaris Hendra, saya benar-benar tidak tahu. Tuan Evan, jika ini berhasil, kita akan meraup untung besar. Jangan terlalu berisik, atau sindikat naga biru bisa turun tangan lagi. Sindikat Naga Biru ini, apa latar belakang mereka? Tidak tahu. Tapi siapapun yang mendapatkan kekuatan ini akan berkuasa. Di kota Sungai Arus. Komisaris Hendra. Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin putriku mengkhianatiku dan berpihak pada keluarga Kusuma? Kau tidak apa-apa, nak. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Panggil ambulan, cepat, Siska. Ayah menyayangi setiap hadiah yang pernah kau berikan padanya. Kau benar-benar anak yang baik. Siska, Apa ini? Jadi, kau suka? Sudah kubilang, saat aku bersama istriku, aku tidak ingin diganggu. siapa kau? Kenapa kau terlihat persis seperti aku? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku ingat semuanya. Aku ingat semuanya sekarang.
Jadi begitu kejadiannya. Ayah, Kau panggil aku apa tadi? ayah, aku Siska. Itu bohong. Masa aku tidak kenal anakku sendiri? Orang rendahan macam apa yang berani menyamar sebagai anakku, pewaris grup Pratama? Ambil uang ini dan enyahlah. Ayah, aku benar-benar Siska. Itu Clarissa Putri. Dia operasi plastik agar mirip denganku dan mengambil tempatku. Dia bukan Siska yang asli. Maksudmu, anakku, diam-diam berpihak pada grup Kusuma. Kau siapa sebenarnya? Ayah, sepatu pantofelmu ini. Aku memberikannya padamu untuk ulang tahunmu yang ke-18. Dan jam tangan ini. Kita pilih bersama saat aku berusia 20 tahun. Pin kerahmu ini. Aku memilihnya untukmu saat aku berusia 25 tahun. Ayah, ingatkah kau waktu aku masih kecil, betapa kau suka membiarkanku duduk di pundakmu? Dan saat aku berusia 5 tahun. Setelah ibu tiada, aku terlalu takut pergi ke rumah sakit. Kaulah yang membelikanku boneka beruang untuk menemaniku. Setelah itu, aku tidak suka boneka lain. Aku hanya mencintai boneka beruang itu. Siska. Kau benar-benar putriku yang berharga. Kamu benar-benar putriku yang berharga. Tapi kamu, kenapa wajahmu sangat berbeda? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu Clarissa? Dia merusak wajahku. Dokter hanya bisa memberiku wajah baru. Mustahil. Beraninya keluarga Kusuma memperlakukan putriku yang berharga seperti ini. Pantasan Siska terlihat seperti orang lain selama setahun ini. Sayang, kamu sudah sangat menderita. Untungnya, aku ingat lagi. Dan menemukanmu, ayah. Jangan khawatir. Aku akan menghancurkan keluarga Kusuma. Ayah. Ada apa? Sayang, Bro. Aku belum membalaskan dendammu. Aku mengecewakanmu. Siapa itu? Kubuat mereka membayar dengan darah. Tuan Victor, Adnan Pratama meninggal. Bagus, uangnya sudah masuk. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati tanpa tahu alasannya. Orang yang melaporkan kematian. Sudah kau temukan dia? Tidak. Tidak ada siapapun di lokasi. Dashcam sudah dirusak sebelumnya. Paman, aku ingin bertemu kalian berdua. Tapi bagaimana aku bisa membuatmu percaya aku benar-benar Siska Pratama? Pasti itu sampah keluarga Kusuma itu. Akan kubuat mereka bayar dengan darah. Akan kubuat mereka bayar dengan darah. Tuan Markus, kami tidak punya bukti. Bagaimana kita bisa mengejar keluarga Kusuma? Berhenti di situ. Markus, apa ini? Kami adalah teman lama Adnan. Kematian saudaraku masih dalam penyelidikan. Selain dari grup Pratama personel, tidak ada yang boleh mendekati batu nisannya. Markus, apa kau bilang kami terlibat dalam kematian Adnan? Itu tidak masuk akal. Cepat, Victor. Selama 2 tahun, kau diam-diam mengambil alih begitu banyak bisnis keluarga kami. Kupikir aku tidak tahu. Jika aku menemukan bukti, kaulah orang pertama yang akan kukirim ke penjara. Aku akan menjadi orang pertama yang memasukkanmu ke penjara. Kamu tidak punya bukti. Jaga bicaramu. Coba maju selangkah jika kau berani. Jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu. Cukup. CEO Pratama seperti kakak bagi kami. Dia sudah tiada. Kami juga terluka. Lagi pula, polisi sedang menyelidiki.
Mari kita tunggu kebenarannya. Tuan Hendra, kakakku, dulu memberikan dukungan penuh kepadamu untuk membangun keluarga Wijaya. Bahkan dia menikahkan putrinya ke dalam keluargamu. Keluarga kita besan. Tepat, karena kita besan, tentu saja aku akan mendukung grup Pratama. Paman Markus, aku juga bagian dari keluarga Pratama. Tentu saja aku berhak memberi penghormatan kepada ayahku, tidak tahu malu. Clarissa putri, tunggu saja. Aku akan memastikan kau mati berkeping-keping. Ayah, bagaimana kau bisa meninggalkanku dan pergi begitu saja? Tanpamu, siapa yang akan melindungiku? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Siska, jangan khawatir. Aku dan ribuan orang di grup Pratama. Kalau ada yang macam-macam, ku buat mereka bayar. Makasih, Paman Markus. Nona Siska selalu siap menunjukkan taringnya. Siapa yang bisa menindasnya? Evan, kau suami Siska. Bagaimana kau bisa bicara begitu tentang dia? Beristirahatlah, ayah. Evan tidak berubah selama bertahun-tahun ini. Evan, tunggu. Nona Siska, kamu tidak apa-apa. Ayah. Terima kasih, Paman Victor. Kamu sebaiknya kembali dengan Evan. Ayah. Sekarang Adnan Pratama sudah mati, dan grup Pratama sudah kehilangan kekuasaan, tinggal perusahaan Wijaya dan grup Kusuma. Apa yang harus kita takuti? Lagi pula, ayah dan anak Wijaya berperan dalam kematian Adnan Pratama. Mereka membantu mewujudkannya. Evan adalah bagian dari konspirasi yang membunuh ayahku. Bahkan jika mereka tahu siapa aku, mereka tidak akan berani menyentuhku. Clarissa, kamu salah. Kamu seharusnya menjadi Siska Pratama. Jangan mengecewakan ayah. Jangan khawatir, ayah. Aku harus buru-buru dan merebut kembali identitasku. Aku tidak bisa membiarkan grup Pratama jatuh ke tangan pasangan ayah anak bajingan ini. Siapa di sana? Kamu pikir mau kemana? Aku belum membalaskan dendam ayahku. Aku tidak bisa mati di sini. Berhenti, kamu tidak akan lolos. Kamu pikir bisa lolos dari gerbang neraka hari ini? Kejar dia. Jangan biarkan dia lolos. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku dengar kamu akan menceraikan Siska demi gadis biasa ini. Benarkah? Hah? Setelah masa berkabung Adnan Pratama berakhir, aku akan menceraikan Siska. Aku mengerti. Bahkan jika Adnan Pratama masih hidup, grup Pratama sudah hanya perusahaan yang tinggal nama. Dan sekarang setelah Adnan tiada, kamu tidak lagi menginginkan Siska. Aku bisa mengerti itu. Ayah. Ayah tidak mengerti sama sekali. Sial, dia jatuh ke keadaan menyedihkan ini. Sayang sekali, aku tadinya mau bersenang-senang dengannya dulu. Kubur dia. Itu dia. Aku juga dengar soal itu. Grup Pratama sekarang berantakan. Sudah hancur. Menurutku, daripada hanya duduk khawatir, lebih baik kau cari cara untuk merapat ke keluarga Kusuma dan Wijaya. Urusanku di grup Pratama bukan urusanmu untuk ikut campur.
Tuan Evan. Silakan, lanjutkan. Evan, kau masih memikirkan Desi? Aku bersumpah, aku akan menjadi istri yang manis dan setia mulai sekarang. Lupakan masa lalu dan mulai lagi, ya? Jadi dia penari. Orang rendahan. Kenapa dia di sini? Dasar wanita tak tahu malu, mencoba merayu Evanku lagi. Desi, kau habis. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Evan, aku masih istrimu. Beraninya kau, di depanku, menggoda wanita lain. Kalau begitu, kau juga bisa menggoda pria lain. Kau? Aku tidak akan menghentikanmu. Perempuan itu licik. Ternyata dia sudah mendekati orang kuat. Maksudmu? Evan, daripada berdiri di sini marah, kamu harus cari tahu apa yang akan kamu lakukan. Apa kamu akan melawan ayahmu demi wanita yang sama? Atau kamu ingin Desi dibagi di antara kalian? Jaga mulutmu. Desi, apa yang kamu coba lakukan? Terima kasih, Kurator Evans. Kamu memberi Desi sambutan yang megah. Oh, itu bukan apa-apa. Setelah semua perencanaan ini, perusahaan Wijaya dan grup Kusuma akan segera tahu bahwa serangan balik grup Pratama akan dimulai. Kebaikan dibalas, kejahatan dihukum. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Ayah, bisnis itu yang utama. Biarkan aku yang urus sosialisasi. Evan, jangan kurang ajar padaku. Kamu anakku, dan aku ayahmu. Seorang anak tidak boleh memerintah ayahnya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tuan Hendra, masih berdansa? Tentu saja. Kau kenal putraku, Tuan Evan? Aku bekerja di rumahnya sebagai pembantu selama beberapa hari. Oh, kenapa kau berhenti? Nyonya muda meremehkanku. Dia pikir aku akan menggoda Tuan Evan. Tapi dia tidak tahu. Aku lebih suka orang sepertimu. Jauh lebih. Kau bermain api. Aku tidak keberatan membuat api itu menjadi lebih panas lagi. Aku perlu bertemu Paman Li. Kau tahu di mana kau berada? Kau mau mati di sini? Kau cari masalah? Aku perlu bertemu Paman Li. Minggir, minggir. Isyarat naga. Bagaimana dia tahu isyarat rahasia geng kita? Kita tidak boleh lengah. Bawa dia ke bos. Ya, Ayo, Siapa kamu? saya Siska Pratama. Naga Biru Siska Pratama. Markus Pratama, pemimpin sindikat Naga Biru. Sayang, kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku tidak tahu seperti apa wajah Siska? Paman Markus,
Aku benar-benar Siska. Itu Clarissa Putri. Clarissa menjalani operasi plastik dan mengambil tempatku. Aku benar-benar Siska. Dia mata-mata dari keluarga Kusuma. Seret dia keluar dan pukul dia sampai mati. Baik, Pak. Paman Markus, aku bukan mata-mata, apa kau lupa? Saat aku berumur 10 tahun, aku tidak sengaja menjatuhkan antik ayah. Itu palsu yang kau beli. Kau bahkan janji kelingking denganku dan berkata hanya kita berdua yang tahu. Kau benar-benar keponakan kandungku. Keluarga Kusuma dan Wijaya, kau membunuh ayahku dan menghancurkan kerajaannya. Tak satu pun kalian akan lolos dari tanganku hidup. Siapa kamu sebenarnya? Hanya seorang pembantu yang berhenti dari pekerjaan bergaji tinggi di keluarga Wijaya. Pembantu? Bagaimana pembantu bisa masuk ke sini untuk menari? Di sini gajinya tidak sebaik seperti di keluarga Wijaya, tapi setidaknya aku bebas. Jadi kamu bilang, kamu penari sekarang? Aku hanya mencari nafkah. Aku tidak terlahir seberuntung dirimu, dengan sendok perak di mulutmu, tuan muda. Tuan Evan, apa kau tidak khawatir istrimu akan cemburu? Sayang. Evan, apa kau buta? Siang Kui sedang merayu kamu dan ayahmu. Kalian ayah dan anak memang tahu cara bermain. Kau memukulku? Beraninya kau memukulku? Kau memukulku demi penari imut ini? Siska Pratama, apakah kau tidak punya sopan santun? Setiap kata yang kau ucapkan kotor. Ayahku bukanlah orang yang bisa kau fitnah. Nyonya Clarissa sedang kambuh, bawa dia pergi. Evan, lepaskan aku. Balas dendamku baru saja dimulai. Begitu tidak sabar, Tuan Hendra? Itu pistol. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Keinginanku masuk ke lingkaran orang kaya membawaku ke sini. Apa itu cukup? Apa itu cukup? Pesta dansa seperti ini bukan tempat sembarang penari bisa masuk dan tampil. Kau anggap aku, Hendra Wijaya, setelah puluhan tahun berbisnis sebagai orang bodoh? Bicara. Siapa yang mengirimmu untuk merayu aku dan anakku? Bicara. Di kota ini, aku bisa membunuh seseorang tanpa meninggalkan jejak. Kau punya 3 detik untuk berpikir. Victor Kusuma membunuh keluargaku. Victor Kusuma membunuh keluargamu. Kenapa kau mendekatiku dan perusahaan Wijaya? Aku benci Victor Kusuma dengan sepenuh hati. Aku ingin balas dendam untuk orang tuaku. Keluarga Wijaya dan Kusuma menguasai kota ini. Jika kau mau membantuku, dalam 1 bulan, aku bisa membuat keluarga Kusuma bangkrut. Dia akan berlutut dan memohon ampun kepada kita. Seluruh kota Sungai Arus akan menjadi milikmu, Tuan Hendra. Kau mengaku bisa membuat keluarga Kusuma bangkrut dalam 1 bulan? Benar. Kau bisa melakukannya? Karena aku pemimpin sindikat Naga Biru. Bagaimana cara kita membentuk aliansi? Berikan aku identitas. Jika kita pura-pura, kita harus membuatnya nyata. Evan, tunggu. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Aku tak mau dengar. Jika bukan karena ayahmu meninggal sebulan lalu, aku bahkan tidak akan menemuimu. Semua ini karena Desi. Tunggu saja. Tidak perlu menunggu, aku di sini. Aku kesini hari ini untuk mengumumkan sesuatu kepada kalian semua. Aku punya sesuatu untuk dirayakan. Aku sudah punya pacar. Pacar? Ayah?
Aku tidak setuju, Desi bahkan lebih muda dariku, dia lebih muda 30 tahun dari ayah. Iya, ayah. Desi hanyalah pembantu kecil yang manis. Dia hanya mengincar uang ayah, dia bahkan mungkin meracuni makanan ayah dan membuat ayah. Siska Pratama, beraninya kau berharap aku mati. Bukan begitu maksudku, ayah. Maksudku adalah, dia jelas sedang bersekongkol melawan ayah. Tutup mulut. Cahaya hitam, tutup mulutmu. Ayahmu sudah mati, grup Pratama juga sudah mati. Siapa kamu sebenarnya, berani campur urusanku dan menyuruhku? Ayah, jangan lupa, grup Pratama membangun perusahaan Wijaya dari awal. Siska Pratama, Desi adalah tunanganku. Aku berharap kamu tunjukkan pada calon ibu mertuamu sedikit rasa hormat. Kalau tidak, aku selalu bisa mencari menantu perempuan yang lebih patuh. Desi, aku ingin kamu mati. Evan, aku juga berharap kamu tunjukkan pada calon ibumu rasa hormat yang sama. Jika tidak, aku akan membuat anakku dengan Desi mewarisi seluruh perusahaan Wijaya. Apakah Desi sudah tidur dengannya? Apa maksudmu sebenarnya? Kamu mabuk? Pergi, sadarkan diri. Kamu sedang apa? Kamu tidur dengan ayahku? Entah aku melakukannya atau tidak. Apa urusanmu? Tamparan itu seharusnya sudah membuatmu sadar. Evan, kamu dan Siska semuanya sama-sama dalam ini. Kalian semua jahat. Aku sadar. Aku sudah benar-benar sadar. Bagus, maka tetaplah sadar dan jauhi aku. Lepaskan aku. Desi, kamu juga suka aku, kan? Mana mungkin aku suka kamu? Kata-kata bisa menipu orang. Tapi tubuh tidak berbohong. Kenapa kamu harus memberikan dirimu kepada ayahku? Kamu mau apa? Aku bisa memberimu apa saja. Aku ingin hidupmu. Bisakah kamu memberiku itu? Evan, biar kukatakan sesuatu. Secara teknis, aku adalah calon ibu tirimu. Jika kamu melakukan itu lagi padaku, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Saya akan keluar negeri beberapa hari. Desi, saya akan meninggalkannya dengan kalian berdua. Jaga dia baik-baik. Dia tinggal di sini? Sayang, sebelum kita bertunangan, saya ingin tinggal di sini dan mengajari calon menantu perempuanku bagaimana mengikuti aturan. Baik. Ada perlu apa, Tuan Evan? Selidiki seseorang untukku. Siapa? Desi. Aku ingin semua informasi tentangnya. Dia pasti lebih dari sekadar hanya seorang pembantu. Baik, Tuan. Teh ini sudah suam-suam kuku. Seduh lagi. Desi, beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Kurang ajar. Aku sekarang calon ibu mertuamu. Kamu tidak berhak memanggil namaku. Cahaya hitam. Mati saja, Desi. Evan, tolong aku. Evan, aku hamil. Dengan anakmu? Sudah, Desi, jangan maksa. Aku yang kelewatan? Siapa yang bilang mencintaiku kemarin, dan sekarang aku yang kelewatan? Tidak peduli apapun, Siska tetap istriku, dan dia hamil. Bagaimana bisa kamu menyakiti wanita hamil? Siapa tahu dia benar-benar hamil atau hanya pura-pura. Kamu tidak percaya padaku? Baik, Kita pergi ke rumah sakit sekarang. Selamat, Nona Siska. Anda hamil 3 bulan. dia benar-benar hamil. Terima kasih, dokter. Emosi Nona Siska tidak boleh terlalu intens. Tuan Evan, jaga baik-baik istri Anda. Baik.
Seandainya semua ini tidak terjadi, aku pasti sudah menikah dengan Evan, kami pasti sudah memiliki anak kami sendiri. Evan, aku sudah kehilangan ayahku. Sekarang kita punya bayi. Kamu masih mau cerai? Kamu benar-benar mau tinggalkan kami? Berani-beraninya kau menyebut ayahku, kalian yang membunuhnya. Evan, demi bayi kita, tolong jangan cerai aku. Aku janji, aku akan berusaha menjadi ibu yang penyayang dan lembut. Kumohon. Baik, asalkan bayinya aman, kita tidak akan bercerai. Desi, Evan, Desi, Apa yang kau lakukan? Apa kau ingin memiliki kami berdua? Bukankah kau bilang kau tidak mencintainya? Apa yang kamu lakukan? Kamu masih mau kami berdua? Bukankah kamu bilang tidak mencintainya? wanita yang aku cintai. Selalu adalah Siska yang dulu ku kenal. Mungkin, anakku dengan Siska bisa seperti Siska yang dulu ku kenal, ceria dan manis. Aku bilang, tidak mungkin. Anak kalian berdua tidak akan pernah baik. Desi, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kejam dan bengis? Apa salah anak itu? Baik. Semoga kau dan Siska dikaruniai banyak anak. Dan berhentilah menggangguku. Siska, aku sudah menyelidikinya. Siska palsu itu tidak berkencan dengan siapapun. Dia hanya mencintai Evan. Bayi yang dikandungnya benar-benar milik Evan. Dia hamil sekarang. Rencana balas dendam yang kita sepakati tidak bisa dilanjutkan sekarang, kan? Kehamilan Siska mungkin tidak buruk bagi kita. Aku punya cara yang lebih baik untuk menghancurkannya selamanya. Siapa? Siapa di sana? Siapa sih yang di sana? Clarissa, kamu ingat aku? Menjauh. Ini aku, Siska. Siska? Tidak, mustahil. Kau mati. Kau sudah mati. Ya, aku sudah mati. Bahkan tak ada satu tubuh utuh tersisa. Dan itu semua salahmu. Matilah. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Ini semua salahmu. Kamu pelakunya. Kamu ngapain di kamarku? Kamu mau apa? Aku dengar Evan pergi malam ini. Aku khawatir kamu akan kesepian, jadi aku datang menemanimu. Apa maksudmu? Siska, sudah jelas kan? Aku pergi ke properti Wijaya hanya untukmu. Untukku? Keluar dari kamarku sekarang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu. Keluar dari kamarku sekarang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan.
B. Bagaimana kamu tahu semua ini? Kamu memata-matai aku? Mataku hanya untukmu. Kamu psikopat. Kamu sakit? Aku nggak lakuin. Kamu nggak bisa jebak aku pakai ini. Pikirkan baik-baik. Semua yang kamu lakukan, aku ingat semuanya. Semua detailnya, aku tidak menderita sia-sia. Siapa kamu? Jika aku membuat semua yang kamu lakukan diketahui umum, kamu pikir kamu masih bisa menunjukkan wajahmu di kota Sungai Arus? Kamu bohong. Aku nggak mau dengar. Keluar, keluar, keluar. Aku bilang keluar, keluar. Siska, aku ibu mertuamu setidaknya secara nama. Aku mengajarimu sopan santun. Keluar, atau aku panggil orang. Baik, aku tidak akan memaksamu. Oh iya, kamu bicara dalam tidurmu. Aku bilang apa? Apa yang aku bilang? Kamu bilang kamu bukan Siska Pratama yang asli. Omong kosong. Mustahil. Mana mungkin aku bukan Siska Pratama yang asli? Oh, dan kamu bilang kamu membunuh Siska Pratama. Dan aku rasa kamu bilang kamu Clarissa Putri. Itu artinya kamu Putri Victor Kusuma. Kamu juga bilang kamu menyamar sebagai Siska. Diam. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Aku akan bunuh kamu. Aku bakal bunuh kamu. Sakit, bayiku? Berhenti akting. Aku tidak mendorong sekeras itu. Dengar baik-baik. Jika kamu tidak melakukan persis seperti yang aku bilang, aku akan mengungkap fakta bahwa kamu bukan Siska Pratama kepada keluarga Wijaya dan semua orang di grup Pratama, maka kamu mati. Desi, aku akan bunuh kamu. Kita bertiga jarang menikmati hidangan yang damai begini. Ya? Desi sedang apa? Ini. Kesukaanmu. Bagaimana dia tahu aku suka ini? Kau lupa lagi, aku tidak makan ini. Desi, ada apa? Supku diracun. Kenapa kau menunjukku? Aku tidak meracunimu. Desi, bangun, Desi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Evan, percayalah padaku. Aku tidak meracuninya. Evan, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Cukup, Siska. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Tidak, Evan. Aku benar-benar tidak meracuninya. Lalu siapa yang meracuni Desi untuk menjebakku? Nona Desi secara tidak sengaja menelan arsenik trioksida. Zat itu sangat beracun, untungnya, hanya dalam jumlah kecil. Dia mendapatkan perawatan darurat tepat waktu. Kalau tidak, Nona Desi mungkin tidak akan selamat. Apa mungkin ayah membantuku dengan diam-diam meracuninya? Kenapa dia tidak menggunakan racun lebih banyak? Dia seharusnya meracuni Desi sampai mati. Terima kasih, dokter. Siska keluar. Kamu benar-benar mencoba meracuni seseorang? Kamu menakutkan? Tidak, aku tidak. Bagaimana jika suatu hari kamu marah dan meracuni aku juga?
Aku bahkan tidak akan tahu apa yang membunuhku. Kamu menakutkan. Evan, kamu harus percaya padaku. Aku bersumpah, aku tidak meracuninya. Aku bersumpah. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Evan, aku dijebak. Evan, Desi, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu merasa lebih baik? aku baik. Aku tidak pernah berpikir Siska bisa membenciku sebegitu besar. Bisakah kau memberi kami waktu sendiri sebentar? Desi, si manis kecil. Siska, apa yang kamu lakukan? Aku meracuni diriku sendiri. Evan, Desi bilang dia melakukannya sendiri. Dia meracuni dirinya sendiri. Dialah yang benar-benar licik dan kejam. Evan, Desi bilang itu dia. Dia meracuni dirinya sendiri, dia yang benar-benar manipulatif. Desi, Kamu masih menuduhku? Aku hampir mati. Kenapa aku harus meracuni diriku sendiri? Hentikan sandiwara ini. Kamu tidak seperti ini semenit yang lalu. bawa perempuan gila ini keluar. Kamu benar-benar gila, kamu sudah tidak bisa ditolong. Lepaskan aku. Desi, kau manis sekali. Aku akan akhirnya mengungkap wajah aslimu. Kau akan mati sengsara. Gunakan taktik para penjahat sendiri, dan buat mereka tak punya tempat berlindung. Kamu sedang apa? Ayah, aku hancur lebur. Aku tidak ingin menjadi Siska Pratama lagi. Evan tidak mencintaiku sama sekali. Aku juga tidak hamil. Siska Pratama lagi. Siska Pratama. Bahkan Desi menggangguku. Ayah, sekarang, grup Pratama sudah hilang. Aku tidak ingin terus berpura-pura. Aku ingin menjadi Clarissa Putri lagi. Aku tidak ingin menjadi Siska Pratama lagi. Apa? Kamu tidak hamil? Apa? Kamu tidak hamil? Oke, anakku sayang. Dengarkan aku. Siang kue itu cuma orang tak berarti. Tunggu sebentar lagi, sayang. Kamu menyembunyikan identitasmu agar ayah bisa membangun kerajaan. Segera, aku akan menggenggam grup Pratama dan perusahaan Wijaya. Tapi apa? Saat itu terjadi, kamu tidak hanya akan menghancurkan Siska, bahkan pria tua itu, Hendra Wijaya, harus tunduk padamu. benarkah ayah? Tentu saja. Maka kau dan aku akan berdiri di atas semua orang di pusat kekuasaan wilayah Sungai Arus. Clarissa, karena kamu sangat suka berpura-pura menjadi Siska. Begitu suka, aku biarkan kamu punya nama itu untukmu sendiri. Nikmati menjadi dirinya. Sungguh mendebarkan. Setelah keluarga Pratama jatuh, alih-alih bergantung pada keluarga Wijaya, pewaris Pratama malah merapat ke keluarga Kusuma. Tepat, dia menolak Tuan Evan yang tampan itu hanya untuk mencari muka pada seorang pria tua. Siska itu pasti gila. Tepat. Tuan Evan. Manis. Ayah, biar ku jelaskan. Aku Pergi cuma beberapa hari, dan kau bertemu dengan Victor Kusuma, bajingan tua Victor Kusuma. Kau mau cium dia? Kamu, dari semua orang, apa hakmu menghakimi aku? Kamu cukup tua untuk tahu lebih baik, namun kau masih terlibat dengan wanita itu. Beraninya kau. Kau berani bicara begitu padaku. Ini bisa membuat orang mati. Nona Siska berasal dari keluarga baik. Jika dia cuma ingin main-main, dia tak akan pilih Victor Kusuma tua. Mungkin ada lebih dari itu. Dia mungkin punya motif tersembunyi. Bicara. Apa kau bersekongkol dengan grup Kusuma?
untuk menjatuhkan perusahaan Wijaya? Aku tidak. Bukan itu. Aku tak bersalah, sumpah. Tak bersalah? Kalau begitu jelaskan dirimu, Siska. Kau melekat dengan Victor Kusuma, memeluk dan bermanja dengannya. Bagaimana tepatnya kau tak bersalah? Aku. Siska, Kalau begitu, jelaskan dirimu. kamu dan Victor Kusuma saling bermesraan. Bagaimana kamu bisa dirugikan? Aku tidak bersalah. Aku. Lanjut. Katakan, Mungkinkah kamu mencoba membunuh kami? Kamu menyewa seseorang untuk mengambil foto-foto itu, kan? Aku bunuh kamu. kamu gila? Kamu gila? Ya. Aku gila. Aku dibuat gila. Nama Siska Pratama membuatku gila. Apa maksudmu? Apa tentang Siska Pratama? Bagaimana nama itu bisa membuatmu gila? Kamu mengaku mencintaiku, tapi kamu dan Victor Kusuma sudah tidur bersama. Bayimu milik Victor Kusuma. Tidak. Tidak, Evan. Aku sungguh mencintaimu. Bayi ini milik kita. Berhenti bilang kau mencintaiku. Hanya memikirkan hal-hal kotor yang kau lakukan dengan Victor membuatku mual. Evan. Evan, percayalah padaku. Percayalah padaku. Baik. Kita akan lakukan tes DNA. Aku tidak pergi. Kenapa kamu tidak mau? Ini sebabnya dia tidak mau pergi. Kamu tidak hamil. Beritahu pers, umumkan perceraian kita. Aku tidak akan membiarkan skandal seperti ini menghancurkan nama keluarga Wijaya. Keluar dari rumah ini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nona Siska, targetnya sudah terbuka. Saatnya menembak. Ayah, kapan anak buahmu datang? Jangan menangis, sayang. Aku sudah mengirim seseorang untuk menjemputmu. Ayah, aku ingin pulang. Aku tidak tahan lagi. Oke. Mobilnya hampir sampai. Mobil hitam akan menjemputmu sebentar lagi. Oke. Itu mobil ayah. Aku di sini. Di sini. Si hitam. Apa yang kau lakukan? Jangan salahkan aku, Nona Siska, itu perintah Pak Victor. Ayah ingin aku mati. Jika penyamaran Clarissa terbongkar, akan sangat merugikan keluarga Kusuma. Maksud Tuan? Selesaikan dengan cara biasa. Baik. Berhenti.
Kau? Kenapa menyelamatkanku? Masuk. Tuan Evan, aku sudah tahu kebenarannya. Identitas asli Desi adalah... Apa? Siapa kamu? Lepaskan aku. Kau mau membawaku kemana? Kemana? Tentu saja, untuk memberimu kejutan. Kejutan? Kejutan apa? Siska Pratama. Selamat hari kematian. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Siska Pratama. Adegan ini pasti terlihat akrab. Siska Pratama. Kau Siska Pratama? Kau masih hidup? Ya. Berkatmu, aku hidup dan sehat. Seperti yang kau lihat, aku kembali untuk balas dendam. Bagus. Pantas saja kau bersusah payah untuk mendekatiku. Aku kalah. Kau masih hidup. Kau pasti membenciku. Bunuh aku. Bunuh aku sekarang. Kau ingin mati? Tidak akan semudah itu. Kamu mau mati? Tidak semudah itu. Jika kau beritahu aku, bagaimana keluarga Kusuma dan Wijaya bersekutu untuk membunuh ayahku, aku mungkin membiarkanmu hidup. Biarkan aku hidup? Sejak ayahku menyuruhku diubah agar mirip denganmu dan menikah ke keluarga Wijaya, aku tidak punya tempat untuk berpaling lagi. Siska Pratama. Kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Kita saling kenal lebih dari 20 tahun. Bagaimana kau bisa begitu kejam dan meracuniku seperti itu? Saudara? Jika bukan karena dirimu, akulah pewaris nomor 1 di kota ini. Kau memanggilku saudarimu, tapi setiap hari aku berharap kau tertabrak mobil dan mati. Clarissa, terima kasih sudah mengatakan itu. Sekarang aku tidak punya sedikit pun rasa kasihan untukmu. Di sini, di tengah tempat tak bertuan, ada banyak anjing liar dan serigala. Clarissa, kau akan dikoyak-koyak. Itu hukuman yang pantas kau dapatkan. Siska, kematian ayahmu semua ulah Evan. Kau wanita bodoh. Kau pikir Evan akan selalu mencintaimu selamanya? Perusahaan Wijaya sudah lama menolak tunduk kepada grup Pratama. Evan menyuruhku membunuh ayahmu. Evan juga membuat ayahnya menjalin aliansi erat dengan grup Kusuma. Kamu pasti pikir
Yang benar-benar dicintai Evan selalu adalah dirimu yang dulu, kan? Dan bahwa bahkan setelah mengambil wajahmu, dia masih tidak mencintaiku, benar? Kamu salah. Salah besar. Evan mungkin tidak tahu aku telah mengubah diriku menjadi dirimu. Tetapi sejak aku menikah ke keluarga Wijaya, tujuannya menggunakan kekuatan grup Pratama untuk mengembangkan perusahaan Wijaya sudah tercapai. Jadi sejak saat itu, dia muak padaku. Dia juga muak padamu. Dasar wanita bodoh. Kamu masih berpikir Evan selalu mencintaimu? Siska. Itu kamu, Siska? Evan membunuh ayahmu. Siska, aku tahu itu kamu. Siska? Siska, kenapa kau lakukan ini padaku? Kalian berdua memang pandai berakting, kalianlah yang menghancurkan ayahku, dan masih berani bertanya kenapa. Siska? Itu kamu? Tuan Evan, kenapa masih bangun larut malam? Siska, aku tahu itu kamu. Kau akhirnya kembali? Bukankah Siska diusir oleh keluarga Wijaya? Bagaimana mungkin aku adalah dia? Aku Desi. Kalian berdua sedang apa? Kalian berdua sedang apa? Kalian bahkan belum bercerai. Dan kalian sudah melakukan hal yang memalukan ini. Ayah, biar saya jelaskan. Aku tidak bisa biarkan ayah tahu identitas aslinya. Ayah, sebenarnya, Apa yang terjadi antara kita adalah urusan kita sendiri. Kamu datang padaku untuk aliansi. Kita sepakat menjatuhkan keluarga Kusuma. Tapi sekarang kamu mencoba merayu anakku. Sepertinya kamu juga ingin menjatuhkan keluarga Wijaya. Bagaimana kamu tidak percaya padaku? Aku adalah pemimpin sindikat Naga Biru. Kenapa aku akan menggunakannya melawanmu? Apa yang sudah dilakukan sindikatmu selama ini? Clarissa putri keluarga Kusuma, sudah tidak ada. Selagi kamu pergi, aku sudah banyak berhasil. Bagaimana dengan aku? Saat kamu dan ayahmu bersekongkol membunuh ayahku, apakah kamu pernah memikirkan aku? Saat keluarga Wijaya dan Kusuma bersatu menghancurkan keluarga Pratama, apakah kamu pernah memikirkan aku? Siska, aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh ayahmu? Mengenai serangan keluarga Kusuma terhadap keluarga Pratama, aku tidak tahu. Percayalah padaku. Sebelum aku tahu kamu adalah Siska, aku tetap ingin melindungimu. Dulu, aku tidak tahu. Tapi sekarang aku tahu pasti. Tubuh mengingat, tidak bisa berbohong. Siska, mulai sekarang, aku akan melakukan apapun untuk melindungimu. Tuan Evan. Thomas, aku perlu kau lakukan sesuatu. Tentu saja. Tuan Evan, bukankah ini terlalu berisiko? Lakukan saja perintahku, aku yang urus sisanya. Baik, Tuan. Apa langkahmu selanjutnya? Apa? Dia adalah putri kandung yang kuhilangkan bertahun-tahun lalu. Dia putriku, Bunga. Benar, pada titik ini, saya tidak bisa menyembunyikannya lagi.
Desi adalah putri yang Tuan hilangkan bertahun-tahun lalu. Dia adalah Bunga. Saya tidak bisa diam melihat Tuan menyakiti darah daging Tuan sendiri. Kenapa tidak kau katakan padaku lebih awal bahwa dia adalah putri kandungku? Tuan dulu menyuruhku untuk tidak pernah berhenti mencari putri Tuan. Saya telah mencarinya selama ini, tapi saya tak pernah menyangka. Sayalah yang mempekerjakannya sebagai pembantu di kediaman Wijaya. Nama. Kemudian, saat saya tahu dia adalah Bunga, Tuan dan dia sudah. Ini semua salah saya. Saya tidak berani mengatakan yang sebenarnya pada Tuan karena saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengatakannya pada Tuan. Putri kandungnya, untuk membantuku, Evan benar-benar mengarang kebohongan yang keterlaluan. Apa bukti yang kau punya bahwa dia putriku, Bunga? Pak, hasil tes DNA sudah ada. Kenapa ini kebetulan sekali? Bagaimana ini bisa? Kamu benar-benar adikku. Bunga. Bunga, kamu menderita di luar sana selama ini. Tuan Hendra, saya membawa pria itu, yang mengadopsi Bunga, Dr. Yulian. Dr. Yulian. Siska, kamu tidak apa-apa? Siapa kamu? Nama saya Dr. Yulian. Saya kakak Desi. Lanjut. 19 tahun lalu, orang tuaku menyelamatkan bayi perempuan dari pedagang manusia. Dia benar-benar putriku? Kamu benar-benar putriku. Maaf, sayang. Aku berhasil selamat. Selama ini ayahmu tidak pernah berhenti mencarimu. Maaf, anak-anakku, kini putri dan putraku bisa bersamaku. Mulai sekarang, nikmati hidup yang baik. Orang gila itu kok bisa dia lakukan ini? Nona Bunga, mulai sekarang, katakan saja jika Anda butuh sesuatu. Sekarang, silahkan, ganti pakaian. Baik, kamu boleh pergi. Baik, Nona. Kamu bahkan berhasil menemukan Dr. Yulian. Kamu diam-diam menyelidikiku. Semua terjadi begitu tiba-tiba. Aku membuat kebohongan itu untuk melindungimu. Apa kau pernah bertanya-tanya kenapa aku ingin mendekati ayahmu? Aku tahu mendekati ayahku dan mengusir Clarissa semua sudah direncanakan dengan matang. Tujuanmu adalah menghancurkan keluarga Kusuma dan keluarga Wijaya, lalu membangkitkan grup Pratama untuk membalas dendam ayahmu. Karena kau tahu segalanya, meskipun kau menyelamatkanku, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Siska, atas kematian ayahmu, aku akan membuat ayahku meminta maaf. Kau pikir permintaan maaf cukup? Siska, setelah bertahun-tahun bersama, kau harusnya mengenalku. Tentu saja, aku paling mengenalmu, Evan. Apa kau benar-benar berpikir aku percaya rencana menjadikanku adikmu itu adalah sesuatu yang baru kau pikirkan? Kau sudah merencanakannya sejak lama. Bukan begitu? Kau hanya tidak pernah menyangka semua terjadi begitu tiba-tiba. Ya, tapi itu juga untuk membantumu melarikan diri dari ayahku. Tapi ini untuk membantu kamu lepas dari ayahku. Kenapa kau lakukan semua ini pada dirimu? Aku lakukan semua ini karena satu alasan, balas dendam. Entah aku kakakmu atau ibumu, apa itu penting? Apa bedanya? Itu penting, ada perbedaan. Setidaknya aku tidak harus melihat kau dan ayahku bermesraan. Evan, kau membuatnya terdengar begitu mulia. Apa kau benar-benar pikir aku akan percaya itu, bahwa kau lakukan semua ini untukku? Baik, aku akui, ada dua alasan aku melakukan ini. Pertama, untuk menyembunyikan dan melindungimu. Kedua, untuk menjebakmu dengan keluarga Wijaya dan mencegahmu kembali ke grup Pratama dan menghancurkan bisnis ayahku. Evan, kau benar-benar pintar. Kau lakukan semua ini karena satu alasan perusahaan Wijayamu, itu saja. Itu tidak benar. Siska, kenapa kau tidak jadi adikku saja? Aku janji, aku tidak akan pernah menikahi orang lain. Seumur hidupku,
aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Keluar. Keluar dari sini. Aku tidak butuh perlakuan baikmu. Baik, aku pergi. Aku akan menyuruh orang menjagamu sepanjang waktu. Aku tidak akan membiarkanmu lepas dari pandanganku lagi. Kau berani memenjarakan dan memata-mataku, dasar bajingan. Bagus, ini berjalan sempurna. Menjadi pewaris keluarga Wijaya akan membantuku mengungkap kebenaran di kediaman keluarga Wijaya. Tapi dengan ayah dan anak mengawasiku, bagaimana aku bisa menyelinap ke perusahaan Wijaya? Tuan, selamat pagi, Tuan Evan dan Nona Siska. Bunga, bertemu lagi denganmu, membuat ayah sangat bahagia. Ayah, melihatmu dan Evan terasa begitu akrab. Tuan Hendra telah memperbarui surat wasiatnya untuk mengimbangi kembalinya Nona Siska. Beliau bersedia mentransfer 40% saham grup kepada Nona Siska. Nona Siska juga akan segera menjadi wakil presiden perusahaan Wijaya. Orang tua itu sangat murah hati kepada putrinya. Bagus, sebagai wakil presiden, aku bisa leluasa bergerak di perusahaan Wijaya. Namun, semua transfer saham ini dan surat penunjukan harus menunggu sampai Nona Siska bertunangan sebelum semuanya disahkan. Bunga, semua ini disiapkan ayah untukmu. Seorang calon menantu yang baik. Kau suka dia? Ayah? Bunga baru saja kembali. Ayah, aku bersedia. Ayah, aku ingin menikah dengannya. Ayah, aku ingin menikah dengannya. Bagus, itu anakku. Tuan Evan. Nona Siska sedang bertemu Yulian untuk kencan buta. Ini foto-foto Nona Siska dan Yulian sedang makan malam. Ini mereka sedang berbelanja. Ini mereka sedang berpelukan. Cukup, baru beberapa hari saja, dan mereka sudah berpelukan? Mereka tahu kau mengikuti mereka. Mereka pura-pura untuk membuatku cemburu. Haruskah kami terus mengikuti mereka? Masuk. Yulian, ini saudaraku, Evan. Halo, Tuan Evan. Kenapa kau di sini? Evan, Yulian sangat baik padaku. Dia sangat lembut, seperti dirimu dulu. Sayang, bukankah kau terlalu sibuk untuk tinggal bersamaku? Tuan Evan, ada telepon. Direktur Asia Pasifik ingin membahas bisnis. Sudah kubilang, saat aku bersama istriku, aku tidak ingin diganggu. Ya, Sayang, kau yang terbaik. Kau seharusnya menjadi istriku. Kamu seharusnya menjadi istriku. Yulian, adikku memang suka bercanda. Jangan dianggap serius. Tidak apa-apa. Ada bekas lipstik di kerahmu. Mungkin dari saat aku tidak sengaja menabrakmu tadi. Evan, antar Yulian ganti baju. Kalau ada yang lihat, aku akan malu. Ikut aku. Nona Siska, kopi Anda. Letakkan saja di sana. Cepat ganti baju. Oke.
Sebentar. Kamu pulang duluan. Evan dan aku ada urusan lain. Tentu, Tuan Evan. Setelah Anda menikah, tolong jaga saya, Tuan Evan. Di mana Yulian? Di mana Yulian? Dia pergi. Kalau begitu aku pergi juga. Kamu sedang apa? Aku sekarang adik kandungmu. Siska, kamu tahu aku mencintaimu? Berhenti menyiksaku, oke? Evan, kamu pikir aku masih percaya padamu? Kamu, Hendra, dan Victor kalian semua sama saja. Kalian semua hanya dikejar keuntungan, yang kalian pedulikan hanyalah kepentingan perusahaan Wijaya. Aku tidak lebih dari alat. Siska? Siska, ada apa? Evan, aku merasa panas. Kamu telah diracun? Siapa yang meracunimu? Yulian? Sekretarisnya baru saja menuangkan kopi. Siska, kamu milikku. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Jika bukan karena obat ini, kamu tidak akan begitu membutuhkanku. Berita bahwa saudara kandung perusahaan Wijaya terlibat satu sama lain akan menghancurkan segalanya jika bocor. Seluruh kota Riverdale akan menjadi milik grup Kusuma. Tidak, Evan. Siska, aku akan membantumu. Siapa di sana? Jika hubungan kita terbongkar, perusahaan Wijaya hancur. Berhenti. Siapa kamu? Apakah Victor Kusuma yang mengirimmu? Tolong, lepaskan aku. Selamat tinggal, Evan. Tolong, ampuni aku, ampuni aku. Tolong, ampuni aku. Tuan Evan, Nona Siska melarikan diri dalam kekacauan. Kami tidak bisa menghubunginya. Apa yang kamu tunggu? Cari dia. Bawa dia kembali. Baik, Pak. Tuan Evan, CEO baru Grup Pratama akan mulai menjabat 3 hari lagi. Ini undangan dari Grup Pratama. CEO baru, Grup Pratama hampir bangkrut, dan CEO baru ini ingin bertemu? Kamu juga dapat undangan? Tentu saja. Grup Pratama sekarang hanya tinggal cangkang. Kalau tidak, Markus Pratama tidak akan memohonku datang. Siapapun CEO baru ini, meskipun dia berhasil membawa kembali Raja Neraka, Grup Pratama tetap harus dibagi-bagi sampai sen terakhir. Ayo. Tuan Evan, Tuan Victor, akhirnya kami mendapat kehormatan dengan kehadiran Anda. CEO Pratama, mengapa Dewan Anda mengundang Tuan Victor ke pelantikan CEO baru Anda bersama Tuan Evan dan saya? Agar Grup Pratama melantai di bursa, itu tidak akan terjadi tanpa kontribusi tulus Anda. Desi. Bunga, kamu lagi ngapain di sini? Tuan Evan, berhenti di situ. Ini CEO baru Grup Pratama, CEO Siska. CEO apa? Dia anakku, Bunga. Aku bukan anakmu, Bunga. Aku anak Adnan Pratama. Siska Pratama.
menyelamatkanmu. Siska, aku biarkan kau mati, tahu kenapa? Mulai hari ini, putriku akan menggantikanmu. Dan semua yang dimiliki grup Pratama akhirnya akan jadi milik keluarga Kusuma. Kau Clarissa, tidak. Ai, ini tidak mungkin. Kau bukan. Maksudmu, ini tidak mungkin? Karena kalian berdua sudah mendorongku dari tebing itu sendiri. Benar kan? Aku cukup beruntung selamat, surga tidak mengambilku, kalian berdua hancurkan keluargaku, aku akan buat kalian bayar. Apa kau punya bukti? Gadis kurang ajar. Bahkan jika kau selamat, grup Pratamamu sekarang sudah tidak bisa diselamatkan. Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Tentu saja aku punya bukti. Cukup untuk mengirim kalian ke kubur. Desi, kamu Siska Pratama. Kamu adalah menantu sejatiku. Hentikan aktingnya, Hendra. Berkat anak emasmu, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk menjatuhkan kalian semua. Beraninya kau. Buka matamu, sial. Lihat baik-baik catatan ini. Hendra, syukurlah anakmu. Demi melindungiku, Evan menciptakan identitas baru untukku. Putri Hendra dan adik Evan. Begitulah caranya. Aku menyusup ke keluarga Wijaya dan menemukan bukti bahwa kalian berdua bersekongkol menjebak grup Pratama dulu. Kalian menggelapkan 10 juta rupiah. Hendra Wijaya, Victor Kusuma, kalian akan menghabiskan sisa hidup di penjara. Seumur hidup kalian akan membusuk di penjara. Siapa di antara kalian yang Victor Kusuma dan Hendra Wijaya? Victor Kusuma dan Hendra Wijaya, kalian diduga membeli mata uang asing secara ilegal, jumlahnya sangat besar, dan pelanggarannya berat. Kalian menghadapi hukuman minimal 10 tahun penjara. Ikut kami. Desi, bukan Siska, aku salah. Maaf, aku akan mengembalikan setiap sen yang kuambil. Ku mohon. Jika kau mengembalikannya, apakah itu akan menghidupkan kembali ayahku? Victor, saat kau bersekongkol menjebak aku dan ayahku, apa kau tidak pernah berpikir suatu hari kau akan membayar perbuatanmu? Victor, menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi itu terlalu ringan. Siska, aku hanya mengikuti perintah Victor. Aku tidak pernah ingin menyakitimu atau keluargamu. Kumohon, sampaikan kata baik untukku. Hendra, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan anak emasmu. Dialah yang memberiku kesempatan untuk mengambil semuanya darimu. Minggir. Siska, Desi. Ayah, setelah sekian lama bersembunyi, aku akhirnya membalaskan dendammu. Siska, kebijaksanaan, keteguhan, dan keberanianmu setiap hari mengingatkanku pada ayahmu. Mulai sekarang, aku akan memimpin grup Pratama ke puncak baru. Hidup CEO Pratama. Siska. Siska Pratama. Kamu masih hidup? Kau yang membuat ayahku di penjara. Dia pantas mendapatkannya. Dia pantas mendapatkannya? Siska Pratama? Sebelum kau mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Evan tidak pernah ingin menyakiti ayahmu. Semua yang kukatakan padamu hanyalah untuk membuat jarak di antara kalian berdua. Aku tahu. Kau tahu? Ya, dia tahu. Evan, semua yang kulakukan aku tidak punya pilihan. Beri aku satu kesempatan lagi, kumohon. Aku sungguh mencintaimu, Evan. Tapi aku tidak mencintaimu. Orang yang kucintai
selalu adalah Siska Pratama yang asli. Siska Pratama. Siska Pratama. Siska Pratama. Kenapa semua orang membicarakan Siska Pratama? Siska Pratama, kenapa kau? Kenapa kau bisa mendapatkan segalanya dengan begitu mudah? Tidak peduli sekeras apa aku berusaha, aku tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa Evan begitu mencintaimu? Kenapa Evan begitu sepenuhnya setia untuk mencintaimu? Kenapa kau? Siska Pratama, kenapa kau? Katakan padaku kenapa? Kalian berdua benar-benar pantas. Satu sama lain. Siska, percayalah padaku. Dari awal sampai akhir, kaulah satu-satunya yang pernah kucintai. Dulu, aku tidak bisa melepaskan keluarga Wijaya yang ayahku bangun dari nol. Aku mencintai ayahku, sama seperti kau mencintai ayahmu. Dia berbuat salah, dan aku menerima hukumannya. Tapi kau ingin aku memilih antara ayahku dan kau. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku mencintai kalian berdua. Cukup, Siska Pratama. Kau selalu begitu percaya diri. Kau selalu berpikir bisa mengendalikan segalanya, dan membalikkan keadaan. Tapi kelemahan terbesarmu adalah paranoiamu. Cukup dengan menanamkan satu benih beracun dalam pikiranmu. Itu pasti akan berakar, dan tumbuh di dalam dirimu sampai berbuah. Matilah, Siska Pratama. Awas. Evan, Clarissa, apa kau sudah gila? Evan, Lari. Evan, lari. Evan, Aku akan membunuhmu. aku juga akan merebut kebahagiaanmu. Mati. Tuan Evan, Tuan Evan. Evan, Siska. Tanpa aku, kau. Jaga dirimu baik-baik. jangan tinggalkan aku, Evan. Tuan Evan. Evan, jangan berani mati padaku. Evan. Dokter, tolong, kau harus menyelamatkannya. Maaf, keluarga tidak boleh masuk. Kau harus menyelamatkannya. Clarissa sudah dibawa ke kantor polisi. Nyonya, jangan khawatir. Tuan Evan itu pejuang. Dia akan baik-baik saja. Evan, aku salah tentangmu. Tolong bangun. Berilah kami satu kesempatan lagi. Dokter, bagaimana dia? Dia selamat. Kau sudah sadar. Siska. Evan, maaf tentang yang lalu. Jika kita punya kesempatan lagi, bisakah aku menjadi istrimu lagi? Aku mau.